Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah amma ba'd. Teman-teman semua, insya Allah di pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang pembelajaran akidah akhlak. Apa saja yang akan kita bahas di pembelajaran akidah akhlak ini? Baik, untuk memulai belajar kita bersama, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di pembelajaran akidah akhlak, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan pembelajaran akidah akhlak, maka yang pertama yang harus kita pahami adalah pembelajaran akidah akhlak itu sendiri apa? Apa perbedaan antara kemudian ada belajar dan pembelajaran? Nah, ini ah, yang harus kita pahami. Nah, maka pertama, kemudian apa akidah itu dan apa akhlak itu? Nah, itu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Baik, kita bahas satu persatu. Pertama, eh, bedanya belajar dengan pembelajaran. Nah, kalau belajar itu ya banyak pengertian tentang belajar itu ya. Nah, maka secara sederhana yang mudah kita pahami, belajar itu adalah proses memperoleh ilmu. Jadi kegiatan yang menghasilkan adanya perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, itu belajar artinya. Proses memperoleh ilmu, kegiatan yang menghasilkan adanya perubahan dari yang tidak tahu kemudian menjadi tahu. Itu belajar. Dari yang tidak mampu menjadi mampu. Itu artinya belajar. Dulu kita tidak mampu untuk ketika usia balita belum mampu untuk berjalan misalnya. Kemudian perlahan kita diajari berjalan atau kita belum mampu makan sendiri. Nah, kemudian sama orang tua kita diajari eh, makan, memegang sendok dan lain-lain. Sehingga yang sebelumnya kita tidak mampu makan eh, sendiri, nah kemudian kita belajar dan kita akhirnya mampu makan sendiri atau menaiki kendaraan, menaiki sepeda. Tadinya kita mampu, tidak mampu. Kemudian kita diajari oleh orang tua kita, dipakein roda dulu gitu ya, pakai roda yang dua itu di sampingnya. Nah, itu bertahap. Hmm. Belajar menggoes dulu, kemudian ketika pakai bantuan roda dua di samping kanan dan samping kiri, setelah lancar kita menggoes, kemudian rodanya dilepas satu. Wah, itu. Nah, setelah dilepas satu lancar, kemudian akhirnya rodanya dilepas semua dua ya, yang roda bantuan kanan kiri itu yang di belakang. Kemudian kita bisa melaju dengan seimbang. Nah, itu dari yang tidak mampu menjadi mampu. Itu proses belajar. Belajar gitu ya. Nah, proses memperoleh satu kemampuan. Atau kegiatan yang menghasilkan adanya perubahan tingkah laku belajar ini. Nah, dulu kita tidak mengerti bagaimana caranya misalkan ya menghormati seorang guru. Nah, kemudian kita belajar ada adab-adab menghormati guru. Nah, sehingga kita menghasilkan perubahan tingkah laku yang baik. Atau bagaimana etika ketika kita melewati orang-orang yang sedang berkumpul. Nah, dulu kita tidak tahu, kemudian diajari di kelas oleh guru atau diajari di rumah oleh orang tua kita bagaimana eh, etika ketika kita melewati orang-orang yang sedang berkumpul, maka ketika ada perubahan itu, ketika kita sudah mengerti perubahan tingkah lakunya menjadi baik, maka di situ ada belajar. Gitu.
Nah, dan bedanya dengan pembelajaran, kalau belajar itu yang kita lakukan sendiri, itu belajar. Kalau pembelajaran, itu proses kompleks dengan menghadirkan kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dan kegiatan mengajar yang dilakukan oleh guru. Nah, ini namanya pembelajaran. Jadi ada proses apa namanya feedback, ya, take and give. Ada guru yang mengajarnya, ada siswa yang belajar menerima pelajaran itu. Nah, itu namanya pembelajaran. Nah, bedanya dengan belajar. Kalau belajar itu proses memperoleh ilmu. Biasanya ini apa namanya dilakukan oleh seorang individu. Kalau pembelajaran tidak bisa dilakukan oleh satu orang, gitu. Karena pembelajaran ini sifatnya ya eh, take and give gitu. Harus ada minimal dua orang. Ada yang mengajar eh, sebagai apa ya guru misalkan ya yang memberikan ilmu dan juga ada yang menerima, ada yang belajarnya. Nah, ini perbedaan antara belajar atau pembelajaran. Selanjutnya, yang ke selanjutnya kita harus bisa membedakan juga apa itu akidah dan apa itu akhlak. Gitu. Akidah itu apa sih? Nah, sebelum ke akidah apa dan akhlak itu apa, maka di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 itu disebutkan bahwa pembelajaran itu merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik. Nah, ini sudah jelas disebutkan di dalam apa namanya Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 bahwa ya pembelajaran itu merupakan sebuah proses interaksi peserta didik dengan pendidik. Maka di sini akan ada dua. Ada pendidiknya, ada peserta didiknya minimal ada dua orang. Dan sumber belajar. Bahkan ini ditambahi. Ada sumber belajarnya. Di sumber belajarnya apa? Yang dipelajarinya itu. Ya. Nah, pada suatu lingkungan belajar. Nah, di dalam lingkungan belajar tertentu. Ini pengertian dari pembelajaran menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian dari akidah dan akhlak. Apa sih pengertiannya dari akidah? Apa pengertiannya dari akhlak itu? Nah, akidah itu ya salah satu akidah akhlak ini ya, salah satu bagian dari materi mata pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah. Itu ada akidah akhlak. Kalau sekarang PAI di kurikulum nasional yang hari ini berlaku gitu ya. Di dalamnya ada apa saja? Ada Al-Quran hadis, kemudian akidah akhlak, eh, kemudian ada sejarah Islam gitu ya, kebudayaan Islam dulu disebutnya. Kemudian yang keempat ada fikih. Hmm. Itu termasuk ke dalam rumpun pelajaran pendidikan agama Islam atau PAI ya. Nah, ada akidah akhlak di rumpun pelajaran agama Islam atau PAI ini. Akidah akhlak itu apa sih? Akidah itu dari kata al-aqdu dari bahasa Arab yang berarti ikatan, mengikat. Nah, ikatan al-aqdu ikatannya dari ismul masdar ya. Ah, berarti ikatan atau eh, keyakinan yang kuat, tidak ada keraguan sedikit pun di dalam eh, hatinya. Hmm. Maka al-aqdu ini, akidah ini, keyakinan ini atau ikatan ini berbeda dengan percaya, kepercayaan gitu ya. Ada namanya percaya, ada juga
namanya yakin. Percaya dengan yakin ini dua dua hal yang hampir mirip, tetapi dalam apa namanya pemakaiannya dan pemaknaannya itu berbeda. Kalau percaya hanya sebatas percaya saja. Bisa jadi kalau percaya itu masih ada keraguan di dalam hatinya. Tetapi kalau sudah yakin, nah, kalau sudah yakin itu maka tidak ada keraguan sedikit pun. Nah, itu bedanya. Nah, setelah kita tahu apa pengertian dari akidah ini, al-aqdu atau ikatan atau keyakinan yang kuat, tidak ada keraguan sedikit pun. Nah, yang kedua ada akhlak. Akhlak ini dari kata khuluk. Khuluk berarti tingkah laku, nah, perangai atau tabiat. Nah, tingkah laku yang ada sejak lahir yang diperbuat oleh seseorang dengan cara yang spontan, yakni sebagai manifestasi pencerminan serta refleksi dari jiwa serta batin atau hati seseorang. Nah, ini khuluk atau akhlak itu berarti tingkah laku, perangai atau tabiat yang dimiliki oleh seseorang. Atau tingkah laku sebagai manifestasi pencerminan serta refleksi dari jiwa serta batin atau hati seseorang. Nah, ini akidah akhlak. Maka pembelajaran akidah akhlak itu berarti adalah proses belajar mengajar mata pelajaran akidah akhlak. Nah, kalau merujuk ke tadi eh, mana ke Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, maka syaratnya harus ada dua lagi. Pertama, ada bahan yang dipelajari dan lingkungan belajar. Jadi proses belajar mengajar ini dengan bahan yang dipelajari serta lingkungan belajar. Lingkungannya di mana? Itulah makna dari pembelajaran akidah akhlak. Pembelajaran akidah akhlak ini tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya harapannya adalah bagaimana menciptakan atau membentuk eh, anak didik yang akidahnya kuat, keyakinannya kuat terhadap apa namanya nilai-nilai akidah, ketauhidan, juga keimanan, gitu ya, dan memiliki akhlak yang baik. Selain memiliki keyakinan yang kuat, nah keyakinan itu bisa dicerminkan dalam kehidupan sehari-hari dengan akhlak yang baik. Maka di dalam ayat Al-Quran banyak selalu disebutkan iman itu selalu berdampingan dengan amal soleh. Hmm. Ayo, amanu wa amilus solihat. Itu biasanya. Di dalam surat Al-Asr misalkan, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Dan di ayat-ayat lain biasanya kata iman itu disandingkan dengan kata amal soleh. Ini artinya apa? Bahwa keimanan itu ya eh, bentuk keyakinan, bentuk akidah yang ada di dalam eh, hati seseorang itu akan selalu berdampingan dengan apa? Akhlak. Harus selalu berdampingan dengan akhlak. Harus selalu berdampingan dengan amal soleh. Atau amal soleh itu adalah bentuk nyata dari pengaktualisasian eh, apa? Peng, pengaplikasian dari iman itu sendiri. Nah, ketika kita sudah beriman, maka imannya belum apa namanya belum dikatakan eh, maksimal apabila belum diterjemahkan atau diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan amal soleh. Nah, itulah mengapa kemudian akidah dengan akhlak ini menjadi kata yang dipilih eh, bersandingan. Hmm. Bisa jadi dari iman dan amal soleh. Keimanan yang kuat akan mencerminkan eh, amal yang soleh atau akhlak yang
baik. Nah, itulah makna dari pembelajaran akidah akhlak. Kemudian apa saja sih yang akan kita bahas di 12 kali pertemuan ke depan? Berarti ya sekitar 10 ya 12 10 kali pertemuan lagi. Nah, yang pertama kita nanti di pertemuan selanjutnya akan membahas tentang iman, Islam, dan ihsan. Apa sih bedanya iman itu dengan Islam, dengan ihsan? Nah, di mana titik temunya? Nah, itu kita akan bahas di pertemuan selanjutnya yang pertama nanti. Yang kedua, kita akan membahas ada akhlak. Di akhlak itu ada akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Apa sih bedanya akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah? Kemudian nanti apa saja hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Bagaimana konsekuensinya jika kita melakukan akhlak mahmudah dan bagaimana konsekuensinya jika kita berakhlak mazmumah yang disebutkan di dalam hadis, gitu ya. Nah, yang ketiga kita akan membahas bagaimana kita menjaga hubungan baik kepada Allah dan kepada sesama, sesama manusia. Bagaimana sih kita harus berakhlak kepada Allah itu, dan bagaimana kita harus berakhlak kepada sesama sesama manusia. Yang keempat, kita akan membahas tentang bagaimana akhlak kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada ibu bapak dan sesama. Nah, ini belum diedit. Nah, terlewat ya. Kita yang keempat akan membahas tentang bagaimana akhlak kita kepada eh, ibu bapak dan sesama. Ya. Baik. Selanjutnya yang kelima, di sini ada yang kelewat gitu ya. Kepada sesama-sesama ini bukan hanya sesama manusia tetapi sesama sesama makhluk ciptaan Allah. Wah, juga ya ke hewan dan tumbuhan. Ini kita akan bahas bagaimana akhlak kita pada hewan dan tumbuhan gitu ya. Hmm. Yang kelima, hmm, eh, nah yang kelima kita akan membahas tentang bagaimana urgensi mencari ilmu dan akhlak kepada guru. Kenapa sih kita harus mencari ilmu? Nah, mengapa? Apa urgensinya mencari ilmu ini? Toh misalkan orang-orang yang mohon maaf ya, misalkan berpendidikan yang tidak tinggi pun gitu ya, ada yang menjadi kaya raya misalkannya. Hmm. Atau orang yang tidak eh, berpendidikan tinggi pun misalkan dia berakhlak baik, nah, misalkan ya. Nah, apakah dia belajar atau tidak ya? Atau mencari ilmu atau tidak sebetulnya? Nanti kita akan bahas, gitu ya. Nah, selanjutnya dan akhlak kepada guru. Bagaimana kita berakhlak kepada guru. Hmm. Yang keenam ada juga kita akan bahas ini keenam lebih masuk ke dalam pembelajaran akidah akhlak di kelas. Bagaimana kita mengembangkan model-model pembelajaran akidah akhlak. Bisa dengan apa saja sih kita menggunakan model pembelajaran akidah akhlak. Nanti kan ada perbedaan. Ada model, ada metode. Nah, itu apa perbedaannya? Nah, ada metode, ada model. Metode itu apa sih metode pembelajaran? Kemudian juga ada model pembelajaran. Nah, ini bedanya apa? Nanti kita akan bahas insya Allah. Yang ketujuh, kita akan membahas tentang pengembangan bahan ajar pembelajaran akidah akhlak. Bagaimana kita mengembangkan bahan ajar pembelajaran akidah akhlak agar mudah dipahami oleh siswa, gitu ya. Yang kedelapan, kita akan belajar bersama tentang pengembangan metode pembelajaran akidah akhlak. Nah, ini tentang metodenya, gitu ya.
bagaimana metode yang tepat di dalam pembelajaran akidah akhlak. Atau kita bisa mengembangkan sendiri. Mengembangkan itu artinya ya eh, memodifikasi metode yang sudah ada kita kembangkan dengan menutupi kekurangan-kekurangan yang ditemukan. Itu yang ke-8. Kesembilan, eh, yang kesembilan, sembilan, kita akan membahas tentang pengembangan media pembelajaran akidah akhlak. Bagaimana kita menggunakan media-media pembelajaran yang tepat di dalam pembelajaran akidah akhlak. Contohnya misalkan kalau kita mengajarkan tentang iman kepada Allah, media apa yang cocok kira-kira untuk mengajarkan kepada siswa agar si siswa itu mudah memahami apa yang kita sampaikan. Gitu. Misalkan ada tentang pelajaran iman kepada Allah. Allah itu mempunyai sifat wujud. Wujud artinya ada. Maka akan ada pertanyaan dari peserta didik. Allah itu ada. Adanya di mana? Nah, gitu kan. Bagaimana jawaban kita nanti? Nah, nah, ada yang sebagian apa golongan menjawab alal arsh gitu ya. Nah, Allah itu bersemayam di atas arsh. Nah, itu bagaimana kita menjawab tentang apa yang kemudian mereka bisa menerima itu gitu, bisa paham dan menerimanya. Kemudian juga ada jawaban yang menjawab golongan yang menjawab Allah itu ada di mana kita ada. Hmm. Bahkan akrobu min hablil warid, lebih dekat dengan urat nadi. Bagaimana kita uh, apa, memahamkan kepada si siswa bisa diterima oleh si siswa itu lebih dekat dengan urat nadi itu maksudnya bagaimana gitu. Nah, itu bisa nanti kita menggunakan media-media pembelajaran akidah akhlak yang kita kembangkan gitu ya, mengembangkan media pembelajaran akidah. Yang ke-10 kita nanti akan belajar tentang bagaimana pengembangan sistem evaluasi pembelajarannya. Di mana sih kita kalau mengevaluasi akhlak itu kan susah tuh. Tidak bisa kalau yang akhlak, akidah juga sama. Kalau akidah keyakinan, nah itu susah kita apa, mengukur. Kalau tentang pemahaman kan gampang. Misalkan ada berapa iman kepada Allah? Mohon maaf. Ada berapa rukun iman? Kan itu bisa bentuknya pertanyaan. Nah, itu bisa menggunakan soal kan kalau itu. Tetapi kalau bentuknya kita mengukur keimanan seseorang, mengukur akidah seseorang, dia seberapa yakin sih? Nah, itu kan susah. Kemudian juga tentang akhlak. Akhlaknya dia sudah jujur atau belum kan itu agak susah gitu ya. Mengevaluasinya. Nah, nah, maka bagaimana nanti kita belajar bersama tentang pengembangan sistem evaluasi pembelajaran akidah akhlak, insya Allah. Baik, itulah sedikit tentang pengantar pembelajaran akidah akhlak yang akan kita pelajari selama eh, 1 semester ke depan. Mudah-mudahan diberikan kesehatan semua dan kita semangat selalu di dalam belajar sehingga mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam. Mari kita tutup bersama dengan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Akhirul kalam. Salam. Iya, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.